Air bersih merupakan hal yang esensial dalam kehidupan. Air bersih sebagai sanitasi dan konsumsi menjadi hal utama yang harus dipenuhi. Tetapi akses air bersih dan sanitasi di Indonesia masih belum merata. BPS menyebutkan di tahun 2019, akses air bersih dan sanitasi layak hanya 77,39%, jauh dari target Sustainable Development Goals, yakni 100%. Selain itu, beberapa daerah di Indonesia, terutama di pedesaan, masih mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Salah satu daerah yang kerap mengalami krisis air bersih adalah Gunung Kidul. Gunung Kidul berjarak 40 km sebelah tenggara kota Yogyakarta. Gunung Kidul merupakan daerah yang terkenal dengan pegunungan kapurnya. Kekeringan di daerah Gunung Kidul terjadi karena geografisnya yang didominasi batuan kapur, sehingga air tidak dapat tertampung di dalam tanah. Selain kekeringan, kualitas air di Gunung Kidul masih di bawah standar karena adanya kontaminasi zat kapur. Mengkonsumsi air yang mengandung zat kapur dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit seperti batu ginjal. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat melakukan berbagai cara seperti berlangganan air dari PDAM, menunggu bantuan air dari pemerintah, bahkan masyarakat rela menjual hewan ternak untuk membeli air seharga Rp150.000 per tangki. Solusi tadi kurang efektif dan ekonomis. Maka dari itu, pemenuhan air bersih perlu didukung teknologi yang murah dan efisien, yakni reverse osmosis atau RO. RO merupakan kebalikan dari peristiwa osmosis alami. Pada osmosis alami, aliran molekul bergerak dari konsentrasi rendah atau encer ke konsentrasi tinggi atau pekat melalui membran semi-permeabel. RO beroperasi dengan mengaplikasikan gaya tekan pada bagian konsentrasi tinggi, sehingga partikel-partikel yang tidak diinginkan dapat tersaring pada membran semi-permeabel. Keluaran dari proses ini berupa air bersih. Namun, RO membutuhkan listrik untuk memompa air. Permasalahannya, jaringan listrik PLN belum dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia, terutama di daerah terpencil. Maka dari itu dibutuhkan sumber energi mandiri yang dapat menjalankannya. Kami menawarkan penyedia air bersih yang menggunakan metode RO. Sistem ini memanfaatkan energi matahari, angin, dan diesel sebagai sumber energi listrik. Selain itu, sistem ini juga menggunakan Energy Management System atau EMS untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik. Bagaimana sistem ini bekerja? Cahaya matahari diterima oleh panel surya untuk dikonversi menjadi listrik. Angin yang berembus akan menggerakkan baling-baling turbin angin sehingga menghasilkan listrik. Listrik dari panel surya dan turbin angin akan disimpan di baterai. Baterai digunakan untuk menyimpan dan menstabilkan listrik yang dihasilkan oleh panel surya dan turbin angin. Jika listrik yang dihasilkan panel surya dan turbin angin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mesin RO, maka diesel akan otomatis menyala dan menghasilkan listrik. Sistem hybrid membuat pasokan listrik menjadi lebih stabil dalam mengatasi permasalahan intermittent. Selain itu, sistem ini ramah lingkungan karena menggunakan energi terbarukan sebagai sumber energi utamanya. Pada sistem hybrid, diperlukan suatu sistem pengontrol yang mampu mengatur proses produksi, penyimpanan, dan penggunaan listrik secara otomatis sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemakaian listrik. EMS mengatur sistem agar dapat bekerja secara otomatis. EMS akan mengukur isi tangki. Jika tangki terisi penuh, mesin RO mati. Apabila tangki berisi kurang dari 20%, EMS akan mengecek isi baterai. Ketika isi baterai kurang dari 20%, panel surya dan turbin angin akan terus mengisi baterai. Kemudian, diesel akan menyala sehingga mesin RO akan menyala. Namun apabila baterai terisi lebih dari 20%, diesel akan mati dan mesin RO mendapatkan listrik dari baterai. EMS terdiri dari sensor, aktuator, dan controller. Sensor dipasang pada tangki air bersih dan baterai aktuator dipasang di RO, baterai, dan diesel. Sementara microcontroller diletakkan di sebelah baterai supaya tidak terkena air. Untuk mendapatkan rancangan sistem yang optimal, digunakan Homer untuk simulasi. Hasilnya, desain optimal sistem RO berkapasitas 1000 liter per jam membutuhkan panel surya 9,52 kW, turbin angin 5,5 kW, diesel 5 kW, baterai 19 kWh, dan konverter 3,44 kW, serta tangki air 10.000 liter. Desain 3D System dibuat menggunakan software SketchUp dan SolidWorks. Berikut merupakan hasil keseluruhan desain 3 dimensi. Dalam sistem ini, panel surya digunakan sebagai sumber energi utama. Panel surya yang digunakan bertipe monokristalin dengan jumlah total 30 unit yang dapat menghasilkan daya total sebesar 9,75 kW. Turbin angin setinggi 12 meter digunakan untuk mengubah energi kinetik angin menjadi listrik.
Dengan diameter baling-baling 4,3 meter, turbin angin mulai menghasilkan listrik pada kecepatan angin 2 meter per second dan dapat menghasilkan daya maksimum sebesar 5,5 kW. Diesel yang berukuran 5 kW digunakan untuk menyuplai listrik jika panel surya dan turbin angin tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik mesin RO. Untuk menstabilkan aliran listrik, digunakan baterai lithium-ion bertegangan 12 volt 100 ampere hour yang mampu menghasilkan energi sebesar 1280 Wh. Bagian utama dari sistem ini yaitu mesin RO 1000 liter per jam. Mesin ini membutuhkan listrik 2 kW dan beroperasi selama 18 jam. Untuk mengukur performa sistem, simulasi dilakukan menggunakan MATLAB. Hasilnya, sistem dapat menghasilkan air dengan TDS 100-200 ppm. Sementara rentang TDS air minum rumah sekitar 100-300 ppm. Total energi yang dapat diproduksi oleh sistem hybrid sebesar 28.399 kWh per tahun. Panel surya berkontribusi menyuplai 61,9%, turbin angin menyuplai 37,5%, dan diesel menghasilkan 0,6% dari total produksi energi. Dengan sistem ini, masyarakat hanya perlu membayar air dengan harga Rp97.500 per tangki. Selain itu, air ini aman dikonsumsi dan tersedia setiap waktu. Sistem hybrid ini mampu menurunkan emisi hingga 99% lebih rendah dibandingkan menggunakan diesel saja. Dari penjelasan tadi, sistem ini cocok sebagai penyedia air bersih karena ekonomis, mudah diterapkan, dan ramah lingkungan. Harapannya, sistem ini dapat dikembangkan dan direalisasikan demi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih dan sehat.